Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai integritas. Pengertian integritas secara etimologis, kata integritas atau integrity atau integrasi atau integration dan integral memiliki akar kata Latin yang sama, yaitu integer, yang artinya seluruh atau suatu bilangan bulat, bilangan yang bukan bilangan pecah. Jadi sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, tidak terbagi, keutuhannya tidak dapat dihilangkan meskipun terdiri dari banyak elemen. Keutuhan ataupun kebutuhan terjaga sebagai hasil hubungan timbal balik yang kuat di antara elemen-elemennya. Nah, menurut beberapa ahli, integritas atau integrasi memiliki makna. 1. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi adalah sebuah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua akses kehidupannya, seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Kedua, menurut Safruddin Bahar, integrasi adalah pembauran yang diartikan sebagai membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bangsa yang mulanya terpisah-pisah. Kemudian menurut Bluestein tahun 1991, mengaitkan makna integritas dengan individu yang setia dengan komitmen-komitmen mendasar yang membentuk identitas diri individu yang memilikinya. Kemudian menurut McFall tahun 87, menegaskan pentingnya individu untuk memelihara integritas dengan menolak segala macam kompromi terhadap komitmen-komitmen pembentuk identitasnya. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa integritas atau integrasi merupakan proses menuju kesatuan yang utuh dengan segala macam perbedaan atau elemen-elemennya. Kita masuk ke 3 dimensi utama integritas. 1. Dimensi kejujuran, yaitu sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Kemudian dimensi konsistensi, menunjukkan sikap konsistensi dalam perbuatan sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi keberanian, menunjukkan keberanian dalam menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri. Nah, kita masuk ke integritas nasional. Secara etimologi, berasal dari kata integrate, yang berarti menyatukan, menggabungkan, dan memadukan. Dipadukan menurut istilah, integrasi berarti cara untuk memberi dan menempatkan semua unsur yang ada di sekeliling agar dapat bersatu padu, menyatu, dan bersatu menjadi satu kesatuan. Secara singkat dapat dikatakan sebagai persatuan dan kesatuan, namun lebih dalam sebagai cara membentuk persatuan dan kesatuan itu sendiri. Integrasi nasional terkait dengan Indonesia adalah segala tindakan yang dapat menyatukan setiap unsur dalam masyarakat yang sangat beragam menjadi satu kesatuan dan satu tujuan dalam naungan Negara Dasar Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan dengan demikian integritas nasional sebagai salah satu upaya menjaga NKRI. Integrasi atau integritas nasional ada faktor pendorong dan juga ada faktor penghambatnya. Untuk faktor pendorong integritas atau integrasi nasional yaitu 1. Ada faktor sejarah, di mana masyarakat Indonesia mengalami sejarah yang sama, merasakan penjajahan, dan hal tersebut mendorong masyarakat Indonesia untuk bersatu. Yang kedua, adanya keinginan bersatu dari masyarakat itu sendiri. Ketiga, rasa cinta tanah air dan rela berkorban, di mana masyarakat ingin bangsa Indonesia tetap ada dan rela berkorban apa saja untuk mempertahankannya. Yang keempat, adanya konsensus atau kesepakatan nasional. Ini berlaku ketika negara dalam keadaan tidak stabil, yaitu adanya pernyataan mendukung kedaulatan dan atau yang sudah ada kesepakatan.
Kemudian untuk faktor-faktor penghambat terjadinya integrasi nasional diantaranya yaitu 1. Masyarakat yang heterogen. Masyarakat Indonesia sangat heterogen, bahkan termasuk masyarakat yang paling beragam di dunia. Masyarakat yang berbeda mempunyai kebiasaan yang berbeda dan tidak mudah untuk menyatu. Kemudian itu wilayah Indonesia yang luas. Wilayah ini memisahkan suku bangsa yang satu dengan suku yang lain, dan membuat keragaman lebih banyak lagi. Wilayah yang luas ini membuat penyatuan juga menjadi lebih sulit karena membutuhkan waktu dan tenaga serta dana yang tentunya lebih banyak. Yang ketiga yaitu faktornya ancaman dari dalam dan luar negeri. Contoh ancaman dari dalam yaitu pemberontakan kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan contoh ancaman dari luar negeri dapat berupa ancaman invasi dan juga ada ancaman dari berbagai bidang seperti penguasaan ekonomi, ideologi, dan budaya. Kemudian faktor yang keempat yaitu ketidakmerataan pembangunan. Ketidakmerataan pembangunan membuat keresahan masyarakat setempat. Isu ketidakadilan akan mudah mencuat dan menyulitkan integrasi nasional. Yang terakhir, atau yang kelima yaitu etnosentrisme, yaitu merupakan perasaan bahwa suatu suku, bangsa, dan ras tertentu lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, perasaan ini akan memicu terjadinya perpecahan antar suku bangsa, dan itu akan menjadikan sulitnya tercapai integrasi nasional. Integritas nasional dengan kata disintegrasi nasional ya teman-teman. Disintegrasi nasional berarti perpecahan. Contoh pemicu terjadinya disintegrasi saat ini yaitu misalnya korupsi, aktivitas organisasi Papua Merdeka atau OPM, kemudian kesenjangan antara pusat dan daerah, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, demikian video kita kali ini mengenai integritas atau integrasi serta integrasi nasional. Kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Stay